Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas C yang beranggotakan 7 orang akan membahas mengenai eksipien tablet, flavor, dan disintegran. Yang pertama, flavor. Flavor digunakan untuk tablet kunyah atau tablet lain yang bertujuan untuk larut di dalam mulut. Flavor larut dalam air jarang dipakai karena stabilitasnya yang kurang baik. Kemudian, flavor larut dalam minyak yang diemulsikan ke dalam larutan penggranul. Jumlah flavor yang digunakan maksimal 0,5 sampai 0,75% dalam bentuk minyak. Lalu dalam penambahan pewangi harus dalam keadaan kering jika menggunakan peseluar. Jika cair ditambahkan dengan menyemprotkannya ke dalam massa cetak. Kemudian yang kedua ada disintegran. Disintegran berfungsi untuk memudahkan hancurnya tablet yang berkontak dengan cairan saluran cerna. Adapun klasifikasinya yaitu starches, clay, gums, selulosa, algin, dan lain-lain. Kemudian cara pemakaiannya, ada 2 cara pemakaian yaitu internal addition atau saat granulasi dan external addition. Yang pertama, internal addition. Cara pemakaiannya yaitu disintegran dicampur dengan bahan lain sebelum ditambahkan larutan penggranul. Kemudian yang kedua, dengan cara disintegran ditambahkan setelah granul terbentuk. Akan tetapi yang paling baik yaitu menambahkan disintegran secara kombinasi dengan cara internal dan eksternal. Kemudian contohnya disintegran. Yang pertama ada starch amylum. Cara pemakaiannya 3-15%. Mekanisme kerjanya dengan membentuk petwise dalam matriks tablet, sehingga air dapat masuk melalui pori atau kapiler dan akan menghancurkan tablet. Kemudian pada saat pengempaan, terjadi distori pada bentuk starch ketika terekspos oleh air dan terjadi recovery bentuk starch. Lalu pemakaiannya disesuaikan dengan jenis starch tersebut dan pengempaan dan kandungan air massa cetak. Starch juga harus dikeringkan pada suhu 80 sampai 90 derajat Celcius sebelum digunakan untuk menghilangkan air yang terabsorpsi. Yang kedua, starch 1500. Starch 1500 yaitu disintegran yang baik dan ditambahkan dalam campuran kering atau digunakan dalam fase dalam dan luar. Pada metode granulasi kering atau kempal langsung atau dalam fase luar pada metode granulasi basah. Starch ini tidak boleh diberikan pada masa basah. Kemudian yang ketiga ada sodium starch glycolate. Pemakaiannya 1-8% dengan konsentrasi optimum 4%. Sodium starch glycolate ini berfungsi sebagai penghancur pada pembuatan tablet dengan metode kempal langsung atau granulasi basah. Lalu keuntungan dari sodium starch glycolate ini yaitu yang pertama, waktu disintegrasi bisa tergantung pada gaya kempa. Kemudian pada suhu tinggi dan kondisi lembab bisa meningkatkan waktu dan menurunkan disolusi tablet yang mengandung pati. Yang kedua, merupakan serbuk yang alirannya baik. 4. Ada selulosa. Contohnya selulosa, metil selulosa, CMC, CMCNA, Avicel, acedisol, dan HPC. Avicel ini jika dikombinasikan dengan starch akan lebih efektif dan daya disintegrannya cepat. Kekurangan dari Avicel ini yaitu cenderungnya untuk membentuk muatan listrik statik dengan peningkatan kandungan yang lembab dan terkadang menyebabkan pemisahan pada saat granulasi. Akan tetapi, hal tersebut bisa diatasi dengan mengeringkan Avicel. Kemudian, acedisol. Acedisol yaitu ikatan silang dari CMCNA dan sangat baik digunakan untuk disintegran dalam konsentrasi rendah karena larut dalam air dan memiliki afinitas yang besar pada air. Acedisol ini digolongkan pada super disintegran dan penggunaannya 2-5%.
Lalu yang kelima ada gums, contohnya seperti agar, pektin, teragakan, dan agar gum. Nama dagang dari guar gum yaitu Jaguar. Pemakaiannya 1-10% dan bukan merupakan disintegran yang baik. Guar gum ini berupa polimer netral, alirannya baik, sangat larut digunakan dalam makanan, tidak sensitif terhadap pH, lembab, dan kelarutannya dalam matrik tablet. Warnanya pun tidak benar-benar putih. Warnanya akan hilang pada tablet yang bersifat basah pada saat penyimpanan. Kemudian ada Soakafloc atau selulosa kayu murni dengan memiliki ciri-ciri putih, berserat, inert, netral, dan dapat digunakan tunggal atau kombinasi dengan starch untuk aspirin, penisilin, dan obat yang sensitif terhadap pH dan lembab. Selulosa kayu murni ini lebih efektif jika dikombinasikan dengan Clays. Kombinasi ini efektif untuk formulasi tablet dengan kandungan lembab tinggi. Kemudian Clays, contohnya seperti Vigum, bentonit, dan Calon. Pemakaiannya 2-10% dan sifat hilangnya digranulasi. Lalu warnanya tidak terlalu putih. Jadi, penggunaannya hanya terbatas untuk jenis tablet berwarna, dan daya hancur kaolin lebih lemah daripada polimer-polimer berwarna. Yang selanjutnya ada alginat atau asam alginat dan Na-alginat. Pemakaiannya 1-5% asam alginat dan 2,5-10% Na-alginat. Dan juga memiliki afinitas terhadap air dan kapasitas sorpsi yang tinggi sehingga sangat baik sebagai penghancur. Kemudian tidak larut dalam air dan sebaiknya digunakan pada granulasi netral atau asam. Kompatibel untuk aspirin, analgesik, dan asam askorbat, formula multifungsi, dan garam asam dari basa. Lalu Foliar AT atau Polyplasdon XL atau Polyplasdon XL10, homopolimer dari vinyl pyrrolidon yang tidak larut. Polyplasdon XL berfungsi untuk meningkatkan disintegrasi dan disolusi, juga tidak menurunkan kekerasan. Kemudian Amberlife IRP88 atau Ion Exchange Resin. Resin kationik dan anionik digunakan untuk mengabsorpsi senyawa dan dapat mengembang dalam air. Akan tetapi, hati-hati pada saat memilih karena dapat mengabsorpsi obat. Inilah hasil video dari kelas C kelompok 4. Terima kasih.